Kaderisasi pesantren melalui guru tugas sejarah pendidikan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran pesantren yang sangat besar kontribusinya dalam melestarikan khazanah keilmuan Islam. Pesantren di Tengarai merupakan pusat Islam kedua setelah masjid pada awal abad ke-16. Pendidikan di pesantren telah memberikan kontribusi dalam memberantas kebodohan bagi generasi penerus bangsa, khususnya pengetahuan tentang keislaman. Pesantren telah memberikan pengaruh positif dalam mengembangkan masyarakat Islam bahkan sampai ke pelosok desa. Pola pendidikan pesantren yang menganut sistem tradisional yang selalu dijunjung tinggi oleh pesantren. Pola tersebut bisa dicirikan dengan adanya hubungan yang akrab antara kiai dan santri, tradisi ketundukan dan kepatuhan seorang santri terhadap kiai, pola hidup sederhana, zuhud, kemandirian atau independensi, berkembangnya iklim dan tradisi tolong-menolong dan suasana persaudaraan, disiplin ketat, berani menderita untuk mencapai tujuan, kehidupan dengan tingkat religius yang tinggi. Pengajaran dengan sistem sorogan, dan bandongan atau wetonan, dengan mengedepankan hafalan merupakan ciri khas pesantren yang dikenal dengan pendidikan tradisional sampai saat ini. Seiring perkembangan zaman, pesantren dengan berbagai lembaga pendidikan yang ada di dalamnya telah menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat untuk memondokkan anaknya ke pesantren. Masyarakat desa lebih mempercayai pondok pesantren untuk mendidik anak-anaknya menjadi orang yang baik dan berguna. Karena di pesantren, selain memberikan pengetahuan keagamaan juga memberikan pengetahuan yang bersifat keduniaan khususnya yang berhubungan masyarakat modern. Tidak sedikit pondok pesantren yang menyediakan lembaga pendidikan baik formal, informal maupun non-formal. Lembaga-lembaga pendidikan yang ada di pesantren terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu juga dengan sistem dan kurikulumnya. Adanya lembaga-lembaga pendidikan di pesantren baik formal, non-formal maupun informal bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sesuai dengan tujuan pesantren yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pesantren memiliki tujuan untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam, mutafaqih fidin, dan atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan, keahlian untuk membangun kehidupan yang islami di masyarakat. Bukti konkret tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun masyarakat yang islami adalah adanya guru tugas yang diutus ke daerah yang membutuhkannya. Sebagian pondok pesantren mengutus santri yang telah lulus dari sekolah menengah atas, SMA, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Kejuruan, MAK, dan sekolah menengah kejuruan, SMK, untuk membantu mengajar lembaga lain yang membutuhkan tenaga pembantu dalam lembaga pendidikan Islam. Kegiatan pengabdian ke lembaga-lembaga yang membutuhkan jasa guru tugas berlangsung selama 1 tahun dan guru tugas tersebut bermukim di tempat tugas dengan mendapat fasilitas yang telah disediakan oleh lembaga yang bertanggung jawab atau dengan istilah lain penanggung jawab guru tugas, PJGT. Sistem pengabdian inilah yang dianut oleh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangdurin Telambah Karangpenang Sampang, Madura. Setiap tahun, Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangdurin mengutus santrinya untuk mengabdi kepada lembaga pendidikan yang membutuhkan tenaga pendidik. Selain itu, guru tugas berfungsi sebagai pendidikan dalam pendidikan non-formal di masyarakatnya. Sistem pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Karangdurin ini menarik untuk diteliti karena guru tugas sebagai wakil dari pengasuh, kiai, tidak hanya mentransfer ilmu agama tetapi juga ilmu umum yang telah dipelajari di pondok pesantren. Selain itu, guru tugas tidak hanya mengajar di lembaga formal tetapi juga informal dengan mengisi kegiatan keagamaan seperti pengajian muslimatan mingguan, pengajian musliminan, malam jumatan dan lain sebagainya. Hal ini menuntut guru tugas untuk membekali diri dengan berbagai disiplin ilmu. Sistem pengabdian inilah dipandang perlu untuk terus ditingkatkan guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadikan pesantren rujukan pengembangan keilmuan, khusus terkait dengan booming Islam Nusantara. Pengabdian merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh Pondok Pesantren Karangdurin guna melatih dan mendidik santri menjadi pemimpin di masyarakat. Dengan bekal pengetahuan di pondok pesantren, para santri yang ditugas ke berbagai wilayah dari berusaha mentransfer ilmu keagamaan yang telah didapat selama menjadi santri. Sistem ini seharusnya mendapatkan perhatian penuh oleh stakeholder dan pemegang kebijakan pondok pesantren karena dengan pondok pesantren yang merupakan sistem guru tugas ini Islam sebagai rahmatan lil alamin akan tersebar di seluruh dunia. Sebuah renungan. Setelah guru tugas ditempatkan dan ditetapkan di berbagai wilayah, maka tugas dari penanggung jawab guru tugas, PJGT, sendiri tidak semena-mena dalam memberikan tugas kepada guru tugas, terkecuali hal itu berkaitan dengan kewajiban sebagai guru tugas, GT, seperti kegiatan madrasiyah atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Islami. Jangan sampai para PJGT mengajari cara berbisnis apalagi ikut andil dalam bisnis keluarga karena hal itu merupakan larangan setiap pengambil guru tugas. Sejatinya, guru tugas yang ditugaskan oleh pondok dan kiai merupakan bentuk asli dari jasad pondok atau kiai tersebut. Wallahu a'lam.